Perkenalkan, nama saya Ayla Husna dengan NIM 240211502027, kelas Arsitektur D. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan materi-materi dari mata kuliah Struktur atau Studio Struktur Konstruksi Bangunan 1. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, pembahasan pertama yaitu struktur dasar, kedua dinding, ketiga atap, keempat tangga. Langsung saja ke materi pertama yaitu struktur dasar, yaitu pondasi. Pondasi adalah bagian struktur bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari bangunan ke tanah di bawahnya secara aman dan stabil. Pondasi harus mampu menahan beban vertikal, horizontal, serta mencegah penurunan. Pondasi terbagi menjadi dua, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pada pondasi dangkal ada beberapa macam pondasi, yaitu pondasi menerus, pondasi telapak, pondasi plat setempat. Kemudian pada pondasi dalam juga mempunyai beberapa macam, yaitu pondasi tiang pancang dan pondasi sumuran. Kemudian pada bagian kolom dan balok. Kolom adalah elemen vertikal penahan beban aksial, sedangkan balok adalah elemen horizontal penahan beban lentur. Keduanya sangat penting dalam meneruskan beban ke pondasi. Pada bagian kolom terbagi menjadi beberapa jenis kolom, yaitu kolom beton bertulang, kolom baja, kolom kayu. Adapun fungsi kolom yaitu menopang dan mendistribusikan beban vertikal dari struktur atas ke pondasi. Kemudian pada bagian balok terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu balok beton bertulang, balok baja, balok kayu, dan balok komposit. Adapun fungsi balok yaitu menopang beban dari lantai, atap, atau dinding, mendistribusikan beban kolom atau tumpuan. Kemudian kita melangkah ke pembahasan kedua, yaitu dinding. Dinding berfungsi sebagai pembatas ruang. Dinding struktural juga menahan beban vertikal dan horizontal. Materialnya beragam, dari bata merah hingga beton. Dinding juga terbagi menjadi dua, yaitu dinding struktural dan dinding partisi. Pada dinding struktural adalah dinding yang berfungsi sebagai elemen utama dalam menahan beban, baik beban gravitasi, beban dari atas maupun beban lateral, beban dari samping seperti angin dan gempa. Sedangkan pada dinding partisi adalah dinding non-struktural yang berfungsi sebagai pembatas antar ruang dalam bangunan tanpa menopang beban dan struktur utama. Kemudian pada pembahasan ketiga yaitu atap. Atap adalah elemen penting dalam bangunan yang berfungsi untuk melindungi dari cuaca, hujan, panas, angin, serta memberikan estetika dan kenyamanan. Secara struktural, atap terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja untuk menyalurkan beban. Kemudian kita melangkah ke pembahasan yang terakhir, yaitu tangga. Tangga adalah elemen bangunan yang berfungsi sebagai penghubung antara dua tingkat atau lebih dalam suatu bangunan. Tangga memungkinkan perpindahan vertikal secara aman dan nyaman bagi pengguna. Adapun beberapa macam tangga yaitu anak tangga, bagian horizontal yang diinjak, ibu tangga, balok miring penopang anak tangga, pegangan, keamanan dan kenyamanan. Jadi sekian dari pembahasan materi-materinya. Kemudian ini adalah contoh studi kasus analisis beban pada rumah 2 lantai meliputi beban mati, hidup, angin, dan gempa. Beban disalurkan dari atap ke pondasi melalui kolom dan balok. Kemudian ini adalah studi kasusnya. Jadi itulah pembahasan dari materi tersebut. Jadi kita bisa simpulkan bahwa struktur dasar bangunan sangat penting. Pemilihan material dan desain harus sesuai, dan pemahaman yang baik tentang prinsip struktur sangat penting bagi seorang arsitek. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.